Oke, selamat pagi dari Aligar. Hari ini jam setengah 11 ya, 10.32 ya. Dan hari ini aku bakal pergi keluar India bersama dengan Akim di sini. Halo guys. Ya. Nanti tapi kita berdua sebenarnya punya tujuan yang masing-masing dan kita bakal berpisah nanti di bandara ya, teman-teman. Nanti teman-teman bakal tahu sendirilah kira-kira kita mau kemana. Dilihat dari thumbnail dan judul video ini, teman-teman sekiranya mungkin udah tahu lah ya. Nanti aku bakal nunjukin beberapa hal terkait dengan bandara di India dan juga bagaimana kita naik pesawat macam-macam gitu lah. Nanti aku akan lihat, teman-teman bakal kasih ngelihat keadaannya gimana gitu. Kita nggak usah pakai lama, kita sekarang lagi ada di bis dulu dan kita bakal menuju Delhi untuk menuju bandara karena di Aligarh ini nggak ada bandaranya, teman-teman. Nih keadaan bisnya kayak gini nih. Ini bersama Akim masih. Nah, bisnya itu dari Aligarh ke Delhi itu sekitar harganya 350.000 rupiah. Itu sekitar 70.000 rupiah. Ya lumayan ya, sekiranya murah ya. Murah ya untuk jarak segitu ya. Perjalanan akan sekitar makan waktu 3-4 jam. Ya gitulah, kita ke Delhi dulu. Ini kita saatnya mau bayar. Nah, si Akim ini mukanya takut dibohongin. Karena salah satu problem ketika kita lagi traveling gini sebagai orang asing adalah pas mau bayar gini ya, Kim ya. Iya. Takut harganya dinaikin ya, Kim. Ngeri ya. Sering sih beberapa kali kita harganya dinaikin karena foreigner ya. Tapi ini kita lihat apakah harganya dinaikin nggak. Harusnya 300. Kita bet. Hah? Kita 300 aja, oke. 300. Oke. Nanti bakal diambil ke dia. Jadi nggak dibohongin, bener. Karena tadi udah sempat tanya sama orang India sebelah, penumpang yang lain juga dia bilangnya 300 gitu. Ya Akim tadi yang tanya. Dan kalau kita bayar cuma juga 300 sama. Berarti aman lah ya. Ya beginilah rekan-rekan keadaan dari jalanan Aligarh sedang menuju Delhi ya. Dari Aligarh menuju Delhi. Cuaca sudah mulai dingin karena memasuki musim winter ya, atau musim dingin di sini. Tapi debu tetap di mana-mana. Dan kalau teman-teman salah satu tips kalau misalnya teman-teman mau ke Aligarh ya, selalu menggunakan prokes. Karena apa? Karena debunya di mana-mana. Lumayan polutan di Aligarh. Yuk, kita lagi di pertengahan jalan, sedang beristirahat di pertengahan jalan menuju Delhi lah ya. Kita ngecek dulu. Masih bersama dengan Akim di sini. Bus kita di sana dan aku masih ngerokok gudang garam. Ya beginilah keadaan perjalanan kita. Tadi aku tidur sih di tengah jalan, jadinya nggak terlalu banyak rekam gitu. Nah, kita lanjut lagi. Oke, kita udah selesai istirahat ya. Dan tadi udah ngecai 2 gelas. Gimana bro rasa cainya bro? Standar lah. Standar. Sama cai di Samsat enak mana? Wah, Samsat pastinya. Harganya juga lebih mahal ya di sini ya? Iya, di sini lebih mahal. 20 rupiah satunya. Nah, kalau teman-teman belum tahu, cai itu semacam kayak teh tarik lah, kayak teh tarik, dan itu sering dipakai sama orang-orang India untuk ngeteh gitu. Dan harga standarnya kalau di Aligarh itu 10 rupiah atau sekitar 2.000 rupiah. Tapi kalau di situ satu gelasnya 4.000 dan harganya biasa aja, rasanya biasa aja gitu loh. Nggak terlalu kayak di Aligarh. Di Aligarh tuh top banget tempat tongkrongan kita. Oke, kita udah sampai di Delhi, tepatnya di Okhla. Dan saatnya kita turun untuk menuju Zakir Nagar, tempat dimana teman-teman Aligarh biasanya stay di situ. Kita transit dulu lah sebentar karena flight masih jam 8 malam, jadi masih agak lama. Nah, ini keadaannya kayak gini nih. Nah, ini tempat biasanya perkumpulan para kendaraan-kendaraan, ada bajai, ada bis. Salah satunya bis kita di sini. Gimana bro? Setelah berapa jam perjalanan? Mantap, terasa. 3 jam perjalanan. Kita turun. Akim ini paling repot, Akim memang. Soalnya mau balik. Ya, dia mau balik ke mana ya? Ke Indo. Ayo Kim, cabut Kim.
ibu-ibu agak ruwet nih. Ibu-ibu. Oke. Sampai di Okla. Delhi. Kita ambil tas dulu. Udah dikeluarin aja tasku. Ya. Ini ke masjid. Tuh. 100. Oh, tuh. Dua 100.000. 1% 20 rupees. Huh? 1% 20 rupees. 5 seat. Sub कितना? 100. Acha. Oke. जहाँ मस्जिद जाओगे आप? No masjid lah. No masjid. No masjid. Kita ke no masjid ke tempatnya Zakir Nagar tadi yang aku bilangin. Itu, aduh, langsung kotor. Wah. Dia minta 100 rupiah atau sekitar 20.000 lah. Padahal deket sih di sana. Mana sih itu? Ayo naik. Oh ini dulu ya. Sini. Oh. Bye. Iनका ही है. Iya. dia ambil sama dia. बैग में नहीं आगे तू सवारी तो नहीं. Malah dibawa kopernya. Kopernya dibawa dikira bukan punya dia. Parah. Parah kali dibawa dikira bukan punya dia. Coba kalau beneran dibawa gimana, Bos? Waduh, jangan dong. Ya, jadi bawaanku tuh cuma ini ya. Bawaanku cuma tas satu ini sama tas ini. Tapi si Hakim ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kopernya 2 nih. Lumayan. Ya nggak, Kim? Iya. Nah, ini kalau teman-teman belum tahu, ini adalah water park di Delhi ya. Dia terkenal Atlantic Water World, itu ada tulisannya di sana. Ayo Kim. Lama nih si Hakim memang. Rempong Hakim. Baik. Banyak banget doanya. Chalo bhai. Kalau baik. Gila. Oh. Let's go. Setelah sekian lama nggak ke Delhi, ada ke Delhi lagi. Biasanya emang ke Delhi itu kerjanya cuma buat transit sama pesawat gitu doang sih biasanya aku seringin. Oh ya, kalau teman-teman belum tahu, Hakim nih sebenarnya mahasiswa lama tapi baru. Udah lama terus balik ke Indonesia, stuck di Indonesia, akhirnya ke India lagi. Dan ini dia mau pulang ke Indonesia. Jadi nemenin hari-hari terakhir Hakim di Aligarh. Kecuali Aligarh mau S2, kecuali Hakim mau S2 lagi Hakim ya. Insya Allah. Aduh. Ini drivernya. Kita lanjut ke Zakir Nagar. Delhi menjadi salah satu kota yang juga polutan di India. Jadi salah satu tips ketika teman-teman datang ke Delhi, silakan menggunakan prokes. Salah satunya masker. Mungkin kalau orang-orang Indonesia seperti aku dan juga Hakim di sini belum. Kalau Hakim kayaknya udah kuat ya. Polusi di sini karena udah lama di India. Menyatu dengan orang India. Kalau aku selalu pakai masker kalau di Delhi ya. Karena bisa dilihat dari warna awannya aja udah agak coklat-coklatan. Dulu pertama kali ketika aku datang ke Delhi itu ke India itu kan naik pesawat ya. Pas lagi udah sampai bandaranya udah kelihatan banget langit itu kuning banget gitu loh. Pas lagi musim panas gitu. Dan di sini udah kelihatan. Tapi herannya orang-orang di sini tuh banyak yang nggak pakai masker gitu. Dan ada juga beberapa yang mereka pakai masker, tapi bukan masker seperti ini ya. Masker kayak macam kerudung di gini doang, ditutup kerudung kain buat nutup apa wajah doang gitu. Jarang kalau orang pakai masker begini kalau aku lihat ya. Gitu. Ya, beginilah ibu kota dari India. Kita hampir mendekati daerah Zakir Nagar. Hampir banget. Kayaknya berapa menit lagi lah kita nyampe. Nanti teman-teman bakal melihat bagaimana kondisi dari Zakir Nagar, karena Zakir Nagar ini dia wilayah Muslim, di mana para penduduk Muslim di India tuh berkumpul di situ dan membuat koloni masyarakatnya sendiri. Dan di situ juga banyak banget makanan halal. Jadi ketika teman-teman datang ke Delhi, Zakir Nagar menjadi tempat yang direkomendasikan kalau misalnya teman-teman adalah Muslim dan pengen mencari makanan yang halal. Jadi kita akan lihat bagaimana kondisi Zakir Nagar. Kemungkinan kayak pasar sih, tapi banyak makanan unik di sana. Khususnya kayak olahan-olahan daging kerbau, itu lumayan banyak. Kaki kerbau gitu-gitu banyak. Ya yang baunya kolesterol gitulah. Ya nggak, Kim? Iya. Mantap.
Mantap kali, mantap kali. Masuki daerah Zakir Nagar. Ini kalau teman-teman bisa lihat banyak orang jualan di samping-samping ya. Dia jualan apa namanya, t-shirt, dia jualan sweater. Karena udah memasuki musim dingin jadi butuh sweater banget. Nah itu ada yang bekas. Kayaknya ini banyak yang bekas sih, kupikir sih. Karena mixing bajunya itu mereka nggak sejenis. Jadi beda-beda. Dan juga nggak ada tag-tagnya. Nah itu ada juga tagnya tuh. Berarti kemungkinan baru ya, kemungkinan. Nah ini adalah wilayah muslim. Jadi makanan di sini mungkin bisa dibilang 80% lah, 80% halal kemungkinan. Nah, begitulah ini wilayahnya. Bagaimana bro? Dengan kelakson-kelakson ini sudah terbiasa belum? Waduh, jadi kayak hiburan aja. Udah terbiasa banget ya sama klakson ya dari semester 1 ya? Iya. Jadi kalau belum tahu si Kim ini udah lama banget di Aligar nih. Dan dia udah 3 tahun ya. Udah terbiasa dengan klakson ya. Dulu pertama kali denger klakson gimana? Aneh aja gitu, kok bisa orang mainin klakson. Kok bisa orang mainin klakson? Itulah sama lah. Pertanyaan yang sama juga muncul di kepala aku saat pertama kali aku kesini. Kok bisa orang mainin klakson gitu? Tapi gimana lagi ya Kim ya? Nah ini kita lihat di bagian sana tuh. Nah tuh orang banyak jualan. Inilah daerah Zakir Nagar. Teman-teman bisa cek sendiri. Kalau bisa diperhatikan bagaimana teman-teman di Zakir Nagar ini atau masyarakat di Zakir Nagar, mereka menggunakan pakaian yang lebih tertutup dan dominasi dari kaum muslimin di sini. Terlihat yang perempuan pakai gamis, yang laki-laki pakai gamis, pada pakai peci, kopiah ya, pakai kopiah gitu. Aku tuh pengen beli kacamata, itu orang jualan kacamata tuh. Tapi nanti balik lagi ke sini aja deh, jalan lah ya. Lagi macet, nanti aku pengen beli kacamata. Tapi nanti deh kita ke Zakir Nagar dulu, ke apartemen teman-teman, baru kita naruh tas ini. Nanti aku jalan ke sini buat beli kacamata itu. Beginilah kondisinya. Tuh, ya kan, banyak banget kawasan masyarakat muslim di sini. Jadi ini salah satu rekomendasi teman-teman kalau ke India, datang ke daerah sini ya. Datang ke daerah sini aku rekomendasinya bukan karena klaksonnya, tapi karena keunikan teman-teman yang ada di sini. Oke, bayangkan betapa ruwetnya. Apa? Bayangkan betapa ruwetnya di sini. Kayaknya kalau kita lihat India tuh kayak apa ya? Indonesia zaman 90-an ya, Bro ya? Iya, benar. India itu kayak semacam Indonesia zaman 90-an. Motornya, terus kendaraannya, orang cara jualannya itu zaman-zaman 90-an banget lah. Zaman-zaman Belanda kayak. Zaman-zaman Belanda di sini. Aku nggak tahu apakah orang India tuh baru tahu namanya teknologi otomotif ya. Kenapa tiba-tiba tato terus gitu. Wow. Ya beginilah bro. Zakir Nagar. Aduh. Mobil nggak pernah dipakai bro. Mantap. Di sini orang-orangnya banyak kaya kayaknya ya. Mobil udah nggak pernah dipakai lagi. Tuh mobilnya tuh. Mobilnya berdebu juga. Aduh. No Masjid. Kita ke No Masjid. No Masjid itu daerah patokan apartemen. Anjir. Aduh. Jadi sangat dipaksakan sekali, Pak. Mantap kali. Mantap kali. Waduh. Gimana, Bro? Barang-barangku. Aku takut mental aja, guys. Ini cepat kali ya. Riksa di sini tuh udah bisa off-road, Bro. Kayaknya kalah, Bro. Tuh becek aja digas terus. Digas. Ini ngeri banget tuh. Waduh. Jadi kalian kalau berpikir kuliah di India tuh enak, jangan coba pikir kayak gitu, tolong. Perbaiki mindsetnya. Nah ini nih ada pertarungan. Pertarungan antara riksa driver sama car driver. Siapa yang mau ngalah nih? Ayo, siapa yang mau ngalah? Gila, yang ngalah mobil kok. Yang ngalah mobil. Ganas berarti ngomong ini ya. Ganas kali ngomong ini. Ganas kali. Kayak apa?
पार हो गया Let's go. This is No Masjid? No masjid. Acha, ya udah nyampe. Ya benar ini No Masjid. Apartemen ini di mana? Dah turun dulu. Apartemennya tuh di sini nih. Di mana ya apartemennya ya? Aku juga lupa. हाँ आगे कर रहा हूँ. Kita tuh agak lupa apartemennya di mana. Kalau nggak salah tuh apartemennya mana sih ya? Benar. Kayaknya sebelah sana deh. Sebelah sana. Apartemennya sebelah sana apartemennya. Ada. Kayaknya sebelah sana kayaknya. Coba telepon aku dulu. Bar dulu yang penting. Baik. बैठो. Yeah, can you move forward that way? That one, ya. Maju lagi, bye. Gua ini dari No Masjid gimana kok? Kita agak lupa apartemennya anak-anak di mana. Kayaknya di sana deh. Harusnya sebelah sini. Nggak tahu. Kayaknya aku juga agak lupa. Coba dicari dulu. Oh, ini apartemennya. Bener. Oke. Bas. चेंज 100 रुपया. 100 रुपया. 100 रुपए खुला. कितने? खुला 100 रुपया. 100 रुपए. हाँ 200. 100. हाँ. जी ये से 200. 100 ही चाहिए मुझे. हाँ. मगर एक खुले दो. ये 200 रुपया है. 100 रुपये चाहिए मुझे. Aduh dia nggak ada. Gak ada kembalian. 100 रुपए. चेंज. Change ya. Nih Ah. change. Nah. Hah? Baru. Bang bilang dulu. Ini nggak tahu, nggak paham ngomong apa dia. Ya. 200 का नोट है. 100 रुपया चेंज चाहिए मुझे. 100 रुपये नहीं है मेरे पास. 100 ada nggak? 100. Agak ada वही कह रहा हूँ 100. मैं इनको. हाँ ये चाहिए. Acha. Harus ada nggak? Oke. Bye. Thank you. Cindebat. Chinese. Chinese. Aku aja. The real Chinese. मुझे कह रहा मैं इनको कह रहा हूँ. Baik, Allah. हाँ कोई बात नहीं. Jadi ini yang mukanya kemarin dibilang kayak pemelas. Mau kemana? Mau balik Indo dia. Sekarang. Tanggal 9. Lu nurunin barang. Iya. Pasar aja nih ke bandara. Jam 8 malam sih. Right. Jam berapa? Jam 3 nih besar lagi gerak. Cepet. Nah, Aku jam 5 8 sore aja. lah. Kita mau menuju bandara. Setelah tadi istirahat sebentar lah ya. Nah, kita akan menuju bandara dengan Mas Ilmi di depan. Karena Mas Ilmi juga mau balik ke Indonesia. Ini masih tetap di Zakir Nagar dengan kondisi yang seperti ini. Kita cari tuk-tuk dulu. Aduh, gimana pun nanti ya? Oke, kita dapat tuk-tuk. Kita langsung naikin aja semua barang-barangnya. Buset, koper haji. Udah mau berangkat haji sebulan ya. Kita caw. Satu depan. Satu depan. Oke. Aku aja yang simple nggak? Ya bebas sih, bebas. Bisa sama tas mas? Gimana tasku nih? Tas satu berdiri sini aja, satu di sini. Ini aku hold aja nggak apa-apa. Masnya naik dulu aja langsung. Di sini atau di sini bebas? Oke. Oke, let's go. Salah bye. Halo, Bang. Oke, kita balik dulu. Siapa ya? Siapa ya? Ruko. Oke. Dulu. Gas. Iya. Ambil tas. Tas gede gaban begini. Terus. Ya Allah, berat tuh. Balik lah ini ke negeri dongeng. Gila. Apa lagi ya? Iya. Jadi sapi lagi. Ada kurang lama kita di sini, Bang. Iya, cuma anda lah. Jumpanya kita malam-malam. Ya Instagram dulu, Bang. Order Uber nggak dapat. Ini dapat pengalaman. Dapat tuh, Bang.
Dapat nggak? Dapat satu tapi dia belum terima. Belum di ACC? Gigit masih sih. Kayaknya emang agak susah buat nyali mobil yang Excel apa ya? Kayak di wilayah sini. Ini Udah pada mepet semua lagi jadwalnya. Udah dapat Grab, tapi masih nunggu lama banget. Bang ini udah kesel nih, nungguin lama banget karena udah bentar lagi udah mau flight terbang. Bowo masih santai, Aji dan Titi juga masih santai karena yang mau balik cuma Bang Ilmi sama aku yang mau terbang. Ya begitulah. Oke, akhirnya dapat Uber. Duluan aja. Sama aku atau sama siapa? Baggage nih. Berapa nih PC kan? Dadah, aku balik ke Indonesia dulu ya. Dadah, Tati Balik ke ya. Indonesia dulu ya. Indonesia ya? Iya. Balik ke Indonesia dulu. Diem lah. Oh ya, diam. Hah? Bakal udah deg-degan nih, bentar lagi ketinggalan kereta pesawat. Tawari Kak Eka. Itu belum dikasih OTP nih. OTP? Pas dalamnya OTP ya. Oh ya. Sama siapa? Aku. Kalian naik apa? Naik apa? Kayak Uber Cok. Ya udah, aku sama Hakim sini bertiga. Muat gak sih? Muat nggak bertiga? Dua di sini. Dua aja, kita nggak apa-apa kan? Iya. Gak apa-apa, ya udah. Dua aja kan dua. Kan bayar aja Pak. Dadah. Hati-hati di India ya. Ya, Tati ya. Iya. Nggak masuk? Berempat. Jadi berempat katanya. Oke, jadi kita bakal ke bandara dan memakan waktu sekitar berapa? 30 menit. 30 menit kalau Kalau nggak nggak macet. Kalau macet 1 jam. Gitu. Ya sekitar mungkin 1 jam lah ya. Biasanya kan macet nih 1 jam. Dari Mas Ilmi ini pesawatnya jam Jam 6.30. 6.30 setengah 7 dan sekarang udah jam 4. Ya semoga aja nyampe. Tadi sih udah hampir deg-degan ya. Karena Lama banget dapetnya kan? ya hampir nggak dapet tadi pesawat apa namanya Ubernya. Kalau aku jam 8. Jadi karena kita berangkatnya di hari yang sama dan juga jamnya nggak terlalu jauh, kita berangkatnya bareng berdua. Ini Mas Ilmi ke Indonesia, aku pergi ke destinasiku lah. Gitu. Oh ya, salah satu tips lagi kalau teman-teman datang ke Delhi ya, salah satu moda transportasi yang bisa digunakan adalah Uber gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman Mola juga. Uber, Mola gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa berbahasa Hindi, kan teman-teman agak susah nih kalau misalnya komunikasi sama yang bajai, tuk-tuk gitu kan agak susah nih. Nah bisa pilih Uber untuk destinasi untuk kendaraan teman-teman di sini. Dan harganya juga nggak jauh beda kayak ojek di Indonesia lah, murah-murah lah. Kemungkinan besarnya bakal macet ya karena jam-jam sore itu jam-jam orang selesai kerja, selesai sekolah gitu-gitu lah. Kemungkinan akan macet. Tapi insya Allah masih aman lah. Kebiasaan banget lah. Ya beginilah kondisi Delhi hari ini. Mendekati musim dingin. Banyak orang jualan sweater dan jaket. Nah itu patung dewanya dibawa pakai mobil. Dewa apa ini? Apa? Nanti dibuang di sungai. Kok dibuang? Emang upacaranya gitu ya? Kan banyak yang di sungai Gangga dilempar. Acha. Sungai Gangga gitu. Di Sungai Gaga dilempar ini. Oke, kita udah sampai di Terminal Bandara 3. Bagaimana? Masih deg-degan mau ketinggalan pesawat? Iya nih, belum aman nih, belum check. Belum check in. kita. Udah mepet nih sebenarnya nih. Ini bandaranya. Hah? Ini musik masuk ke copyright YouTube nggak ya? Semoga aja enggak. Deg-degan terus aku kalau ngupload video ada musiknya. Oke, kita sudah sampai di bandara. Tinggal berangkat aja, mau check-in dulu sih. Nah, ini Bandara Indira Gandhi, tempat dimana biasanya para mahasiswa Aligarh itu berangkat ke Indonesia atau ke negara lain. Pokoknya keluar India lah. Gitu. Dan kita masih nunggu beberapa teman dari kayak Mas Aji dan Mbak Titi, Abang Bowo juga ya. Prabowo baik. Ya.
kita masih menunggu buat masuk ke dalam bandaranya, karena di dalam bandara nanti kita bakal ngecek, bakal ngambil boarding pass, tiket yang kita akan pakai. Ya, nggak tahu hari ini kenapa bisa rame banget. Perasaan ini hari Sabtu. Hari Sabtu kok bisa rame banget ya? Apa gara-gara hari libur kali ya Mas ya? Nah, jadi rame. Mungkin. Tuh, banyak orang yang antri di sini. Dan aku masih berdua sama Mas Ilwe. Tapi untung ketolong cuacanya mendukung ya untuk menunggu. Biasanya kalau lagi panas banget ya kayaknya kita udah megap-megap di sini. Bentar lagi pesawat udah mau terbang loh, punya Mas Ilmi loh. Jam 6.30, sekarang udah jam 5. Di 1,5 jam lagi. Seenggaknya biasanya kalau check in tuh butuh waktu sekitar 1 jam atau 1,5 jam lah. Nah, dia udah mau berangkat nih. Kita akan masuk ke sini, ke dalam. Jadi bandara di New Delhi ini lumayan gede juga ya. 1 jam ha? Jam 6. Udah telat nih. Udah telat, boarding dulu. Udah gitu doang. Boleh, ayo Mas. Oke, yuk hati-hati. Jumpa ya nanti ya. Duluan dia. Nggak barengan? Kalau aku jam 8 nanti. Hah? Nggak barengan sama Mas Sarta? Aku jam 8, kau masih lama. Belum boarding dia. Masih 2 jam lagi lah. Belum boarding. Balik ya. Dadah. Thank you. Mau balik juga? Iya. Ayo, Duluan ya. ke Turki ya? Iya. Jangan kasih tahu. Numpang tidur di Indo. Indo ya. Walk and talk di mana? Minta foto dulu nih. 2. Yang mau balik. 2. Lagi. Tukang fotonya. Oke. Ini tukang, ini koki di ini kos-kosan profesional. Apa itu? Ngantri nggak? Aduh. Cabut ya? Iya, ya. Oke. Sih, sudah. Kabarin kau lah, boleh. Besok upload ini aja yang Kamu juga kali kan? Sempet-sempetnya ngomongin kerjaan nih. Besok upload. Proyeknya masih panjang. Oke, dadah. Oh, bang antrinya. Gak ngantri lah. Keren ini tadi. Oke, kita nggak tahu kemana. KFC dulu deh. Kemana kita? Ke KFC Kemana dulu. kita? KFC dulu kita ya. Kamu nanya. Aduh. Terus ngapain coba sini? Aku masih jam 8 flightnya coba. Lumayan sih Ini udah jam 5. Duduk situ aja, baru gini tangannya. Iya nih. Hubung penerbangannya masih lama. Jadi kita makan-makan dulu. Kita memutuskan untuk makan KFC dulu. Masih bersama dengan bawa TikTok. Buat TikTok ya, gila parah. Di band muka aku udah. Nah, begitu lah. Masih lama. Nanti dulu aja. Jadi sekarang kamu udah kerja sama Ilmi ya? Kerjanya sama aku jadi kameramen. Bisa lihat tetokin kontra ini. Sekarang dikontrak sama aku ini. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Ini apa berat banget? Laptop tuh. Ambil kursi aja lagi satu. Oh, terbawa bisa kan? Bisa dilihat ya teman-teman ya. Sebenarnya crunchy banget ini. Aku cuman pet singer loh. Burgernya doang. Oke, ini lagi proses ngantri untuk ngecek boarding pass. Bukan ya, untuk masuk ke dalam sana. Nanti kita bakal masuk ke dalam untuk check in dan ambil boarding passnya. Nah, ini ngantri dulu karena panjang banget dari tadi. Ya ya pesawat jam 20 atau jam 8. Ini udah jam 19. Kurang lebih 1 jam lagi, tapi aku masih terjebak. Di antrian panjang banget. Gimana ini ya? Nggak tahu nyampe nggak nih, antriannya panjang banget lagi. Aduh. Ya Allah, hampir ketinggalan lagi. Ya Allah, kaplok. نيابة عن قائد الطائرة كابتن وائل مدير المقصورة 68E 68
خالد وكافة الزملاء اللاحقون يرحبون بكم من خلال تواجدكم على متن في السعودية رقم 759 المتجه بمشيئة الله تعالى والحفظ إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة. تستغرق رحلتنا اليوم حوالي 5 ساعات و40 دقيقة ضيوفنا الأعزاء نيابة عن السعودية. So alright guys, let me tell you something. You won't believe this. So I cannot believe that I reached the plane safely because I was almost too late. And I met one of my friends here from India too, and he also most late. Even I can't believe I made it. I don't believe he made it. Oh my god, that was so hilarious. I mean, like, I almost died because of that. I always keep running, you know, because of. Oh my god. But there was no security. People were fighting. Yeah, I saw that. Did you? You saw that? Yeah, I saw They that. were fighting and they were like international passengers. Yeah. They were fighting like in local train. That was horrible. Oh man. my god. Yeah, I saw them too. It was so, and that was, I felt really, you know, like that was really sad because they were like old age people and they need water, they need some comfort, and they were like fighting and all. And no military, no security, no police, nobody. Yeah. They settled within themselves and keep going, keep going. Oh my god. And that was amazing flight. This is Dr. Kunya. So he also breached the rule for the line to cross the Amazing line. trip, man. But that was amazing. So we are going to Jeddah to this staycation there, and here's people mostly here are come to doing Hajj, I guess. Yeah, they're going to do Hajj. Yeah. Okay, guys, I'm gonna take a rest and see you for the next 4 hour. Yeah, I guess the next 4 hour. See you for the next 4 hour. Bye bye. Jadi kita dapat satu headset gratis dari Saudi Airlines. Kita coba. Dan ini colokannya di sini. Colokannya di mana? Nggak tahu. Ini kan plug in. Oh, di sini. छुट्टी जिस दिन मैं काम करेगा उस दिन पैसा मिलेगा। ऐसा है, ये कंपनी द्वारा नहीं है। मैं इधर छुट्टी आ गया, कंपनी उधर मेरा पैसा देगा सैलरी। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं, वो कंपनी जो बड़ी होती है उसमें। और दुबई में काम नहीं किया? नहीं, दुबई में पैसा ज़्यादा है ना? दुबई में है, दुबई में क्वालिटी है, हर चीज़ है। So we are about to depart. Tinggal berangkat aja. And I found, jadi mereka berdua tadi ngomong pakai bahasa Hindi dan aku nggak paham sama sekali mereka ngomong apa. Tapi yang jelas mereka ramah, gitu aja. Kita pakai Saudi flight. Say something. Bolo. Hi. Indonesia. Indonesia you are good. Indonesia is good. Yeah, good. Dia dari Uttar Pradesh juga. You are from Uttar Pradesh, right? Yeah, dia dari Uttar Pradesh. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'is safar. Oke, headset udah nyambung. Ini keren banget, kita bisa milih movie ya. Jadi sepanjang perjalanan, karena perjalanan ini akan dari jam 8 malam sampai jam 12 malam ini. Jadi mungkin sekitar 4 jam menuju Jeddah dulu, baru setelah Jeddah kita ke Turki. Nah, kita sambil nonton lah ya, biar nggak terlalu gabut, karena kan nggak bisa buka HP nih kalau di dalam pesawat ya. Nah, kita udah terbang, saatnya istirahat. What you serve? What you would like to have? What do you have? Veg and non-veg. Non-veg. Non-veg? And get the meal, sir. I don't have non-vegetarian, sir. Shoma? Like non-veg, you can give it here. This is non-veg. Huh? This is veg or not veg? Well, there's no meal yet. I'll give you in a while.
Kita lihat dapat apa di sini. Dapat parata. Ya, halo parata. Halo parata. आलू पराठा Ya, halo parata. Kentang. Potato ya. पता Kita dapat makanan veg yang ada dagingnya, tapi nggak tahu isinya apa. Kita cek. Ini apa sih? Oh, Jega. Makanan ini. Terus lagi nggak mood makan, sebenarnya pengen minum aku. Haus banget. Di sini ada apa nggak tahu. Bubur kayaknya. Terus acar, sendok, sambal, sama minum. Ini enak banget. Kayaknya terbuat dari susu deh. Rasanya manis kayak susu gitu. Makananku udah habis, tinggal paratanya aja belum habis. Padahal udah kenyang banget sih. Kuenya enak banget, sumpah. Manis-manis gimana gitu. Rasanya susu. Jadi kita udah mau mendarat. Aduh, belum tidur lagi. Ini udah jam 2 pagi. Jeddah. Ini ada di Mekah. Ini jam 2:12 pagi ya. Jam 2:12 pagi. Ntar lihat aja, bentar lagi berubah nih. Kalau udah turun di tanah nih, lihat aja ntar. Kan langsung berubah kan. Daripada udah jam 2:30 itu. Ini balik lagi ke jam 11. Oke, akhirnya kita keluar dari pesawat dan kita sekarang berada di Bandara Jeddah. Di bandaranya apa namanya? Sultan King apa gitu, aku lupa, nanti aku cek deh. Pokoknya sekarang berada di Jeddah. Ini dekat sama Mekah lah ya. Kalau nggak salah ya, ini kalau nggak salah, coba dikoreksi kalau nggak salah. Jeddah ini adalah ibu kota dari Saudi Arabia kalau nggak salah. Tolong dikoreksi ya. Aku juga belum cek-cek. Dan sekarang kita masih punya banyak waktu. Nah, seperti yang aku tunjukin di video sebelumnya, aku landing di sini jam 11:30 ya, 11:30, dan sekarang udah jam 12:30, dan masih punya beberapa jam lagi sih. Dan aku harus transit Plonga-Plongo di sini sampai jam 6 pagi. Nah, selama kita Plonga-Plongo, mending nanti kita review bandaranya, bagusnya gimana gitu. Kalau dilihat dari sini sih bagus. Aku bareng sama para jemaah ya, yang mereka sedang pengen melaksanakan ibadah haji, entah haji atau umroh gitu ya, aku kurang paham. Cuman kebetulan bareng sama mereka, dan mereka tuh rombongan gitu, karena tempat datangnya mereka di Jeddah ini, dan Jeddah ini tempat aku buat transit gitu. Nah, itu ada keretanya tuh. Lebih baik mending nyari tempat dimana aku bisa ngecas GoPro-ku, karena GoPro-ku udah mulai mau habis. Nah, rencana aku di Turki aku bakal beli beberapa baterai GoPro. Jadi ketika baterainya habis tinggal diganti aja, nggak perlu ngecas gitu. Dan ini ada baggage claim. Kita bakal transfer dulu. Karena kita ngambilnya yang transfer, dimana kita itu bakal stay di sini sampai jam 6 pagi. Sekarang jam 12:30. Bayangin aja. Bakal gabut banget aku pasti. Gabut banget. Ya udahlah. Hitung-hitung cari inspirasi kira-kira ngapain. Nanti kita putar-putar bandara ini deh. Aku tuh dulu mikirnya bahwasanya orang-orang yang berangkat haji atau berangkat umroh itu mereka bakal punya satu spesifik pesawat sendiri, di mana satu pesawat itu isinya rombongan itu doang gitu. Ternyata
dicampur juga sama orang-orang penumpang konvensional kayak aku biasa gitu. Aku pikir bakal dispesifikan. Cuman atau nggak tahu ya apakah ini hanya terjadi di India, karena kan kita semua berangkatnya dari India nih ya. Apakah sistematika haji di India seperti itu dan beda sama Indonesia, aku kurang tahu. Cuman yang tadinya aku ngiranya tuh ya kalau haji atau umroh itu bakal spesifik satu pesawat, umroh semua, haji semua gitu loh ngiranya gitu ya. Ternyata selama ini aku salah gitu. Emergency exit, kita udah kelihatan banget Bandara Jeddah, vibes Arabnya kelihatan. Ini kalau nggak salah kayaknya ini kereta deh. Kayaknya kalau Soekarno Hatta kan teman-teman pasti pernah lihat KRL ya. Itu KRL-nya kayak gitu. Kita transfer cari tempat. Yang paling penting adalah tempat untuk merokok. Jadi ketika aku udah nemu tempat yang ngerokok, udah agak aman lah, bisa nyebat dikit lah. Transfer. Wow, aku bermain lantai yang berjalan. Aku nggak tahu sih sebenarnya lantai yang jalan kayak gitu tuh fungsinya buat apa sih. Teman-teman yang tahu tolong komen ya. Kalau di bandara itu sering banget aku lihat yang lantai berjalan begini, tapi nggak tahu fungsinya untuk apa. Kayaknya lagi dibangun deh ini di samping. Kita udah sampai gate dan kemungkinan kita bakal stay di sini sampai jam 6 pagi. Nah, yang perlu dicari adalah cuma satu sih, smoking area, tempat ngerokok. Harusnya tempat ngerokok ada di sekitar sini nih. Itu di sana kelihatan. Aku kepikiran buat ini deh, buat nyewa hotel, tapi nanti dulu deh. Kita tadi sih udah ditawarin sih buat nyewa hotel buat stay karena sampai jam 6 pagi. Tapi ini aku lihat udah jam 1:30, jadi sayang kalau nyewa hotel. Ini smoking areanya, smoking room. Oke, ini adalah ruang dari merokoknya ya. Kalau teman-teman lihat pas lagi di pintu masuk sana tadi itu ada tulisan male smoking area, di mana artinya adalah ini tempat merokok untuk laki-laki gitu. Jadi kalau di sini ya di Bandara Jeddah ini mereka ruangan rokoknya dipisah. Bukan cuma ruangan rokok dan beberapa ruangan itu dipisah, kayak misal toilet pasti dipisah ya. Dan bahkan untuk tempat antrinya aja, antri buat ngecek isi tas itu mereka dipisah, laki-laki dan perempuan gitu. Makanya di Arab emang gitu ya. Dan ini uniknya ya, ruangan dari rokoknya ini dia bahkan lebih estetik gitu loh. Tuh lihat, ya kan? Kebetulan pas lagi sepi gitu. Nah, kalau teman-teman tahu, beberapa bandara yang sering aku datangin itu mereka dijadiin satu ruangan ngerokoknya, laki-laki perempuan. Tapi baru kali ini aku lihat bandara yang dipisah gitu. Dan sistemnya juga unik, asbaknya. Ini di asbak ya, dia langsung jatuh ke dia nggak langsung jatuh ke bawah. Jadi nanti ini bisa diambil nih, bisa dilepas dan nanti ada yang bersihin biasanya. Dan itu ada tempat sampah, biar paling ludah buat apalah gitu itunya. Gitu teman-teman. Aku sementara ngabisin ini dulu lah. Unik sih sebenarnya sih. Dan aku yang sebenarnya bikin heran adalah ini aku pas lagi nyampe di Bandara Jeddah ini tuh pukul berapa? Pukul 12 malam ya, pukul 12 malam. Dan yang membuatku menjadi tergila-gila, maksudnya terheran-heran adalah ternyata mayoritas pekerjanya di sini adalah wanita. Jadi yang ngecekin barang, yang welcoming turis dan macam-macam tuh mereka wanita. Dan mereka pakai hijab, terus pakai cadar gitu, tertutup semuanya lah. Dan aku kaget banget bahwa ini perempuan nih. Dan ternyata aku bisa menyimpulkan bahwa ternyata Arab itu sudah semaju itu gitu. Maksudnya dalam memposisikan perempuan sebagai bagian dari masyarakat yang mungkin dulu sebelum seperti sekarang ya, perempuan itu diposisikan dalam isu-isu domestik. Ini koreksi kalau aku salah. Kalau aku sering lihat di artikel, perempuan dulu di Arab sering posisikan sebagai posisi domestik, yaitu ya di rumah aja ngurus keluarga gitu-gitulah. Tapi sekarang di Arab, khususnya di daerah Jeddah ini ya, aku lihat perempuan sepertinya sudah mulai punya posisi masalah pekerjaan, atau bahkan kemarin-kemarin
perempuan udah bisa nyetir. Jadi tadi udah ngerokok di dalam, lumayan lah 2 batang. Dan menariknya adalah ternyata aku ketemu sama orang Indonesia. Jadi orang Indonesia tadi tuh dari Bogor ya. Kita ngobrol-ngobrol, ternyata beliau itu adalah seorang eksportir ini furnitur dari Bogor ke Arab. Dan dia mau pulang ke Indonesia. Nah, ada kita tuker-tukeran kontak tuh karena apa namanya? Aku kan juga punya intent untuk masalah impor ekspor tuh, siapa tahu bisa dapat rezeki lah dari situ. Cuma tadi nggak bisa record, nggak enak aja pas lagi ngerokok mau nge-record beliau tuh nggak enak. Ya siapa tahu ada rezekinya lah ya. Ya gitu loh teman-teman, enaknya dari solo traveling tuh kadang kita nemu teman-teman baru, kadang nemu hal-hal baru, rezeki baru gitu. Dan juga dari rokok gitu, kita ada rokok barengan tadi tuh, ngerokok bareng. Dan dia nggak punya gudang garam, aku punya gudang garam, dia senang. Enak tukar-tukaran kontak. Siapa tahu bisa jadi teman bisnis gitu kan. Ya gitulah. Dan begini keadaan dari apa namanya, Bandara Jeddah. Oke, saya akan mengajak teman-teman untuk berkeliling di wilayah Jeddah Airport atau Bandara Jeddah di sini. Nah, karena aku di sini sedang berada di pusatnya. Ini adalah salah satu monumen yang menjadi pusat perhatian para turis atau para pendatang yang ada di Jeddah Airport. Nah, di sini nih. Dan di atas tuh ada toko-toko semua tuh. Nah, itu ada toko burger, ada toko kosmetik, ada toko parfum. Biasanya di Arab tuh yang paling terkenal adalah parfumnya. Tadi aku udah sempat coba ngecek berapa harga parfumnya, dan parfumnya itu lumayan mahal banget ya. Sebagai traveler kere ya, yang aku pun pribadi sekarang tidak pegang uang sama sekali, nggak ada uang sama sekali, dan harus menunggu sampai jam 6.30 atau setengah 7. Akhirnya aku muter-muter aja. Nah, aku tuh lagi berusaha untuk mencari air minum gratis ya. Kalau di India tuh air minum gratis di mana-mana ya, seperti, tapi nggak layak minum lah ya, yang aku udah bahas di video-videoku sebelumnya. Itu dicek, tapi kemungkinan tadi tuh aku lihat ada tempat minum gratis yang kemungkinan bisa buat minum gitu. Nggak ada ya, tadi aku lihat tapi di mana gitu ya. Begitulah, ini pusatnya gitu. Aku pengen banget ajak explore teman-teman lebih jauh, tapi sebenarnya memori cardku tuh masih penuh, tapi bateraiku tuh tinggal 10% di kamera ini, jadi aku harus hemat baterai. Oke. Ya teman-teman bisa lihat sendiri lah betapa megahnya. Nah tuh langit-langit satu, masya Allah, gede banget ya. Di sini aku juga beberapa kali melihat para jamaah haji dari Indonesia. Entah jamaah haji atau jamaah umroh ya, aku nggak tahu. Cuman beberapa kali tuh aku melihat mereka lah. Kan gampang banget untuk bisa merecognize-nya, untuk bisa mengenalnya bahwa mereka dari Indonesia tuh ya, dari cara berpakaian, dari penampilan, dan juga dari mereka biasanya gerombolan gitu, dan mereka punya identitas pakaian yang sama. Itu adalah salah satu ciri dari jamaah-jamaah yang ada di Indonesia gitu. Tapi aku coba cari ini dulu dah, cari tempat yang bisa nyolok. Oke, salah satu cara ketika teman-teman ingin menghemat dalam traveling, contohnya pas lagi kasus-kasus di mana teman-teman harus transit seperti ini, nunggu lama dan nggak mau ngeluarin budget ya, teman-teman adalah harus bawa jajan ya. Dan ini aku bawa karena sengaja, pasti aku bakal transit lama dan aku pasti lapar, makanya aku bawa jajan. Cuma anehnya aku nggak bawa minum, bodoh banget nggak bawa minum kan. Jadi karena di sini tuh pakainya euro mata uangnya, dan itu mahalnya minta ampun ya, gila mahal banget. Makanya aku udah tahu, dan aku bawa makanan dari India, biskuit lah buat nganjel perut gitu. Cuman nggak bawa minum gitu loh, makanya aku cari minum gratis nggak ada di sini. Dan aku juga pegang uang cash, paling bisa kalau pembayaran harus pakai debit sih, kartu debit yang ATM itu. Cuman aku minimalisir biar aku nggak ngeluarin banyak uang gitu teman-teman. Ini tips dari traveler kere. Nah itu mereka adalah jemaah dari Indonesia. Kelihatan banget kan kalau jemaah dari Indonesia kan, bisa ngedeteksi nih.
Waduh, ampun. Aku hampir ketiduran. Tadi tuh udah udah tidur bentar dan hampir kelewat antrian buat check in gitu kan. Padahal udah siap banget buat berangkat. Nah itu aku lagi ngantri buat check in di sana tuh. Aku tak check in dulu. Bentar. Kita berangkat ke Istanbul. Oke, kita udah selesai check in tadi di sana dan kita langsung menuju ke pesawat. Kita turun banget. Enak banget ya, kayaknya sudah mulai terisi penuh. Baterai kamera udah mulai terisi penuh dan aku udah mulai siap untuk perjalanan menuju Istanbul. Hari ini pukul 5.58 ya. Ya jam 6 pagi lah. Jam 6 pagi. Aku tadi tidur bentar. Hampir mau biar ketinggalan pesawat lagi nanti. Udah dingin banget, pakainya sama kayak gini doang lagi. Kita coba lihat gimana di sana. Kembali lagi kita berangkat ke Istanbul dan setelah hampir ketinggalan pesawat tadi karena ketiduran ya, akhirnya kita bertemu masyarakat Indonesia di sini, teman-teman Indonesia yang lagi tur dari Indonesia ke beberapa negara lah, salah satunya adalah Turki. Nah, aku agak kaget ternyata banyak banget di sini. Salah satunya ada di sebelahku gitu. Ya begitulah teman-teman, kita nggak usah bakal banyak record di sini ya, karena ngapain juga di record, sama aja kayak pesawat sebelumnya kok gitu. Kita cabut dulu, kemungkinan perjalanan akan memakan waktu sekitar berapa 4 jam lah. Ini jam 6:30, kita bakal sampai jam 10, sekitar 4 atau 3,5 jam gitu. Good morning from Istanbul. After stuck in 4-hour journey from Jeddah to Istanbul, finally we are here in Istanbul and we are going to go outside and find something interesting inside. And setelah terjebak selama 4 jam di dalam pesawat dan akhirnya sampai di tujuan dengan selamat, kita langsung menemui salah satu teman kerabat yang akan menjemputku di depan bandara. Rasanya kayak udah akhirnya gitu loh, akhirnya nyampe gitu. Udah perjalanan sehari penuh. Oke, saatnya kita jalan. It's escape. Kita harus keluar kayaknya. Bentuk badan udah nggak karuan bentuk badan nih. Setelah 1 harian ini perjalanan terus dan badan ini nggak ternyata nggak bisa kompromi ya, capek betul nih. Padahal dari tadi cuma tidur doang. Dan kebetulan mungkin kayaknya sih aku punya riwayat darah rendah, dikit-dikit sakit, dikit-dikit capek gitu. Makanya kalau misalnya punya penyakit kayak gitu dilawan, traveling gitu kan. Kita langsung ke custom setelah ini untuk bisa ngecek, ngasih stamp dulu. Biasanya tiap negara itu kalau yang aku datengin mereka pasti ngasih stamp dari stempel untuk di paspor. Baru setelah itu kita lolos, dicek aman, kita keluar, ketemu temanku yang udah nunggu di depan. Harusnya sih kesana ya.
ya begitulah. Tapi lumayan gede sih bandaranya sih kalau kita lihat. Tuh. Coba salah satu trik dimana teman-teman ketika memang sedang traveling ya dan tidak tahu arahnya mau kemana, ikuti aja orang tuh mau kemana jalannya, kita ikutin aja. Aku juga nggak tahu nih, baru pertama kali nyampe ke bandara Istanbul. Ini pertama kalinya aku sampai Turki. Welcome to Istanbul. Sepertinya menarik kalau kita keluar lihat di depan isinya apa. Kita lihat dari arsitektur desain bandaranya juga cukup menarik ya teman-teman ya. Lihat dari langit-langitnya itu macam-macam futuristik lah intinya gitu. Di bawah tuh ada jalannya. Ini jam berapa sih? Jam 10.24. Dingin banget ya. Arrival. Setelah kita turun di bandara tujuan utama, kita harus langsung menuju baggage claim, atau dimana kita harus mencari apa namanya, koper lah yang bawaan. Kalau aku kan nggak koper tuh, aku tas gede dah. Nah di bandara Istanbul ini nih salah satunya nih, baggage reclaim. Nah, kita harus ke sana untuk ngambil tasku, passport order nationalities. Jadi gini, ada salah satu kegoblokanku yang sampai sekarang masih goblok banget, ya kan? Goblok banget ya. Jadi gini, 2 hari lalu sebelum aku berangkat ke Istanbul, ya aku ngecek di website pemerintah Foreign Affairs Turki. Mereka menyatakan bahwasanya sebelum kita masuk ke Istanbul mau pakai turis visa dan lain-lain. Oh ya, BTW orang Indonesia nggak perlu visa ya kalau ke Istanbul ya. Jadi aman gitu loh. Nah, balik lagi ke cerita tadi. Setiap turis internasional itu wajib mempunyai asuransi dari Turki gitu, wajib mempunyai asuransi dari Turki. Setelah itu ya udah, gara-gara ada tulisan itu, kalau misalnya nggak punya asuransi dari Turki katanya bakal ditolak, kata pemerintahnya, kata Foreign Affairs-nya itu. Nah gara-gara tulisan itu akhirnya aku beli asuransinya, harganya 1,4 juta. Udah dong, beli dong, aman dong ya kan. Nah setelah di custom tadi ya, di bagian custom imigrasi udah di stempel nih kan, udah di stempel sama pihak sana, ternyata nggak ada pengecekan asuransi. Goblok banget, 1,4 juta tuh hilang. Ternyata udah lama banget, udah nggak berlaku, udah dari tahun 2000 berapa gitu, zaman COVID. Sekarang udah nggak berlaku, jadi bego bener aku. Terus 1,4 juta bisa buat jajan, coy. Udah kita cari koper kita dulu. Harusnya ini sih. Aku nggak bawa koper, aku bawanya tas Saudi. Ini kan punya aku nih. Sembari kita cari. Nah itu tas foto yang merah tuh. Nah bonyok aja. Ayo bro, set. Selamat. Nah ini udah mau hancur nih. Ada probek, harus dijahit dulu nanti di Istanbul. Berat banget gila. Kita keluar dulu ya, dengan membawa beban sebanyak ini. Kita cari pintu keluar untuk pengecekan terakhir barang-barang. Setelah itu kita langsung istirahat tidur, capek. Duty free. I'm 100% pretty sure that the exit is over there. Kayaknya pintu keluarnya sebelah sana deh. Ada tulisan Cikis di sana. Beda juga bandaranya ya. Istanbul Airport. Kita tinggal jalan. Kalau dilihat yang lainnya tuh pada punya ini ya, punya apa namanya, ke Istanbul sama di Jeddah itu mereka kayaknya stylish banget gitu loh. Pakainya koper, pakai jas gitu. Nah aku pakainya tas beginian. Gila banget. Ini udah jam berapa sih? Jam 10.46. Dan aku masih terjebak di sini. Aku udah pengen banget tidur, capek banget. Kayaknya sebelum tidur kita makan kebab dulu deh. Enggak. Sebelum tidur kita beli kuota SIM card dulu. Beli kartu seluler. Setelah beli kartu seluler, makan kebab, minum kopi bentar, tidur. Sementara aku numpang di temanku dulu lah, karena
besok baru kita cari hotel gitu teman-teman. Yeay, pengecekan terakhir selesai. Exit. Akhirnya kita keluar. Ada nggak temanku di sini? Jangan-jangan nggak ada nanti. Kita cari ini orangnya mana nih? Ada orangnya nih. Gak ada ntar. Dia udah nungguin di sini. Tapi nggak tahu di bagian mana ya. Jangan-jangan dia lupa begawat apa nih? Kalau lupa. Ada temanku yang bener nungguin di sini harusnya. Di mana dia? Gawat nih kalau misalnya dia tuh lupa. Jadi perbegawan duniawi. Aku tuh tadi nungguin di sana ya, di bagian sana. Nungguin temanku lama banget. Oh ternyata temanku nggak bisa masuk. Dia itu harus ada di luar. Nah, di luarnya tuh di sini nih ada Cikis exit tuh sebelah sana. Jadi kemungkinan temanku nungguin di sana, kemungkinan. Aku udah nungguin setengah jam di sana, pantesan nggak ada yang datang. Kita kan nggak bisa buka ini ya, nggak bisa buka internet di sini karena katanya belum dapat. Semoga di sini ya. Semoga. Transfer floor. Ini harusnya ke, oh sama aja kok. Semoga ada temanku ya. Kalau nggak ada temanku modar aku. Mana nih orangnya nih? Gak nih. Seriusan hilang orangnya. Mana dia nih? Harusnya ada di sini nih. Jadi udah nunggu selama 2 jam. Ya, nunggu selama 2 jam dan akhirnya kita kan, aku nggak punya internet kan, nggak ada internet. Akhirnya beli kartu nih. Beli kartu 4.5G. Harganya 750 lira. Nggak tahu sekitar berapa sih. 800.000 kayaknya. 800.000 25 giga. 800.000 25 giga. Nungguin temanku nggak datang soalnya. Ini lagi nunggu nih. Ternyata si doi ini dia belum berangkat. Pas lagi aku nyampe dia belum berangkat. Dan dia tuh belum berangkat. Taunya dia bakal dikabarin sama aku. Lagi gimana mau ngabarin orang aku aja gak punya internet gitu kan. Dan dia tuh lagi jalan, katanya udah deket sih. Katanya udah dekat. Coba kita cek. Nah, bro. Kok di dalam sih? Di luar malah ke dalam. Ya elah. Kalau ke dalam aku periksa lagi, bro. Keluar aja. Keluar lewat pintu berapa? 11 berarti. Iya, ente di mana? Pintu mana? Depan pintu 12 persis tuh. Di sini nih. Aku nungguin pintu. Iya. Coba keluar. Kira mau ketemuan dulu di dalam, istirahat dulu. Anjir, gak bisa lah. Aku masuk lagi ntar periksa barang lagi lama. Keluar dulu aja, di sini aja, santai di dalam, di luar. Santai di luar. Oke. Malah ngajakin masuk lagi ke dalam. Jadi ini yang bikin telat nih. 2 jam nungguin Pak di sini Pak. Gila. Sehat, bro. Sehat, alhamdulillah. Beginilah tambah kurus bro di India bro. Gak bawa koper tuh apa ya? Gini doang udah. Mau apa lagi bawa apa? Ada soalnya jam 11 kan? 10.30 kan? Iya, 11. Iya, 10.30 aku nongkrong di sini kan. Nunggu itu nggak keluar. Tapi Cepet. Kalau keluar kan, aku keluar sini nyari. Aku tanya ke orang sini, Mas boleh ikut hotspot nggak? Gak ada yang bisa bahasa Inggris juga kali aku. Udah masuk lagi terus beli kartu 750 lira. Berapa aslinya? apa? Kartu berapa aslinya? Kalau dulu 200, kemarin 400. Kalau nggak aja, kalau di sini mahal semua. Ini 25 giga doang loh. Apa? Tapi nanti bisa recharge lagi kan? Apa? Recharge lagi, ngisi lagi bisa ya? Bisa. Oke, kita mau kemana nih? Nongkrong dulu, Po? Oke, kita mau nyari tempat makan. Dan kita naik bus dari bandara. Ini beli kartu dulu. Ini gimana beli kartunya? Ini ke 50 tele ada? Nggak ada, aku nggak ada cash sama sekali. Aku tadi belinya aja pakai debit. Wah. Bisa. Yalah, Turki Bulsari masih banyak nih. Ngawur. Akhir. Lagi ini sekarang, coy. Mana kartunya?
dan isi Acha. 20. Ini gimana? Ini udah Udah diisi. udah keisi. Udah isi 20. Ini juga bisa buat naik yang gambar kereta ini kan? Bisa semuanya. Nanti kalau misalnya nanti mau ini apa namanya mau ngisi bisa di sini. Pakai cash ya bisa ya? Cash Oke. berapapun. Nanti kita naik di sini kan harganya 15 TL. Nah, Kita isi 20. nanti coba cari ATM lah di sekitar tempat makan tuh. Ya, kita caw naik bus dulu. Ini sebenarnya bus biasa ini. Ini jadi ada 2 bis ini Ah. ya. Itu satu bis yang biasa ini, yang bis bandara, itu dia memang ada rutenya masing-masing. Jadi kalau misalnya mau dekat rumah aneh itu ada, cuma itu dibayarin lumayan agak mahal, 75 TL. 75 TL itu berapa? Ya pokoknya 1 TL sekarang udah 800 perak. Lah, kok naik cepet banget? Naik kapan turun? Bukannya kemarin cuma 200 perak? Kabur, kan ada 500. Oh iya ya. Turki lagi inflasi, bro. Masih mana cuy? Turki lagi inflasi. Cuman kalau di Istanbul jangan harap cari yang murah ya. Istanbul, Ankara mah mahal-mahal. Ankara masih lebih ini lumayan. Nah, bukannya ibu kota malah mahal ya? Ya. Harga rumah segala macam masih murahan Ankara. Soalnya Istanbul ini kan wisata ya. Iya. Maklum. Kita transit lagi ke bis yang lain ya, bro ya. Dan kereta. Kita transitnya apa? Kereta. Kereta. Kita bisnis sebenarnya pengen makan nih, makan Indonesia. Pengusahanya orang Indonesia juga ya. Orang Bali. Orang Bali. Kita turun ke mana? Ke sana berarti? Itu ke bawah. Ke bawah. Aduh, vibes-nya beda banget ya, nggak kayak di India ya. Biasa di India tuh, waduh, jam segini udah panas-panas biasanya nih. Dan tadi cuma dari bandara tuh berapa lama? Sejam, 2 jam? Dari bandara ke sini? Tadi jam 1 tadi ya. Dan foto kita. Ini sekarang udah jam 45 menit lah. ya 45 menit perjalanan dan berapa kilo itu? Dia cuma bayar sekitar 15.000. Berapa? 15 ya? Iya, 15.000. 15 tele atau 15 lira. Dia sekitar 13 ribuan lah, 13 ribu. Kalau ambil duit sini bisa. Sekarang tasku di sini. Nah, temanku. Ini kalau ngambil duit di sini potongannya berapa, Bang Indo? Kalau ini termasuk agak murah kalau ini wakaf ini. Berapa? Berapa ya? Per penarikan? 25. 25 lira. 25.000. Kita ambil uang dulu di sini. Siapin aja 50 tele. Anjay, Turkish lira. 50 tele. 50 tele untuk ngisi itu, Kartu lagi ya? kartu. Sure. Kita udah punya 1000 lira sebesar 850 ribuan lah ya. Ya. Ngasih. Sekitar segini. Coba aku bisa bertahan berapa lama dengan uang segini. Ini stasiunnya bawah tanah ya? Iya. Enggak lewat sini. Lumayan agak jauh. Sabah. Sabah. Bayangin bawa beban seberat ini. Masih dalam perjalanan menuju stasiun. Ini dia stasiun Aktarma atau transfer station. Jadi di sini naik bus itu bisa, naik apa namanya otobus, metrobus itu bisa, di bawah naik metro bisa. Ada orang jualan roti ya? Ini namanya sini Roti. roti. Nah ini kalau mau isi. Ini gimana cara ngisinya nih? Kita masukin duit ya? Kalau kartu sini. Di sana bisa sini nih. Di sana bisa apa namanya untuk Bahasa Indonesia nggak ada? nggak ada bahasa Inggris ini. Jadi kartunya ditempel di sini terus nanti kalau masukin uang. Wah ini udah misalnya kayak tadi, tempel, Ya nempel. tempel itu. İşleminiz yapılıyor. Nah, Sadece kağıt para udah girişi ini- yapınız. Ini kan hijau nih, jadi hijau. Ah. Nah itu langsung masukin duitnya. Kalau Oke, misalnya dia udah masukin duitnya, nanti dia tunggu aktivasi dulu. Kalau misalnya dia udah selesai, baru cabut. Ini saldo ya? Saldonya. Oke. Tinggal 54. 54.000 lah ya. Nah, Kiptal. Iptal itu cancel. Campur amat lah. Kita langsung naik kereta.
Ini gimana kita masuknya? Untung ada orang ini ya. Kalau nggak ada tersesat kita. Nah ini duit untuk pengembalian. Pengembalian kalau Avendes dari Metrobus. Acha, kalau masih ada saldo ya? Iya. Itu ada mesinnya. Jadi kita naik Metrobus itu nggak full sebenarnya. Terus kalau di tangga itu di sini orang-orang kalau misalnya sebelah kanan itu untuk berhenti. Jadi sebelah kiri itu khusus orang-orang yang mau jalan. Yang Jadi kita kasih- buru-buru lah ya. Kita cek apa yang akan kita bisa lihat. Vibes-nya beda banget, rasanya udah kayak Eropa banget ya. Pokoknya setiap stasiun M2 itu dia panjang-panjang jalurnya. Jalur untuk masuk ke kereta. Yang buat buru-buru di sini. Jauh banget Pak kayaknya Pak, nggak nyampe-nyampe. Yang sudah aku bilang, karena setiap stasiun M2 itu, setiap jalur misalnya M2 itu pasti selalu panjang-panjang. Mana memori kameraku udah mau habis lagi. Aduh. Videonya sampai sini dulu. Kita mau istirahat. Nanti kita lanjut lagi di vlog selanjutnya, oke? Dadah.